Kita tidak bisa mengontrol anak orang lain, minimal kita bisa mengontrol anak kita. Dan stabilisasi mental anak-anak kita terhadap perilaku bullying yang ada di sekolah atau di lingkungan rumah. Jadi, jika anak kita merasa tersinggung dengan orang lain, begitu ya, tersinggung harga dirinya, didik anak kita, kasih tahu bahwa dia keberatan dengan perilaku temannya. Dan dia harus sampaikan kepada temannya, berani menyampaikan, kamu gak boleh gitu ya, saya gak suka digituin. Supaya itu menjadi peringatan untuk temannya, bahwa dia juga berani untuk melawan. Itu yang pertama. Karena harga diri anak juga harus dijaga supaya dia percaya diri di masa depannya. Itu yang pertama. Sampaikan ketidaksukaan anak kita terhadap pelaku bullying. Yang kedua, ketika terjadi nonverbal, bagaimana Bu? Apakah kita harus bilang kepada anak kita balas? Gitu ya? Tentu Bu. Ada tahapannya. Yang pertama, ketika nonverbal terjadi, bullying nonverbal terjadi, narik kerudungnya misalkan. Yang pertama dilakukan apa? Kamu sampaikan kepada temannya, kamu keberatan, kamu tidak suka temannya berlaku demikian. Kamu gak sopan ya. Aku gak suka kamu kayak begitu. Gak suka, jangan begitu lagi. Kalau begitu lagi, saya gak segan bilangin kamu ke ibu guru atau ke ibu ayah aku. Bukan ngajarin harus aduan, bukan. Tapi ibu kasih tahu juga, itu peringatan pertama kepada pelakunya. Ketika kedua kali terjadi, tapi Dede, kalau temannya kayak begitu lagi, tapi dia yang mulai balas sama Dede. Saya begitu abah anak saya. Salah nggak salah, yang penting dia sudah kasih peringatan sekali secara verbal. Gitu. Kita tidak bisa mengontrol anak orang lain, minimal kita bisa mengontrol anak kita. Dan stabilisasi mental anak-anak kita terhadap perilaku bullying yang ada di sekolah atau di lingkungan rumah. Ya Bu ya, kita harus kasih tahu supaya mereka itu mentalnya bisa kuat, mereka berani. Jangan mau diinjak-injak oleh orang lain. Begitupun dengan anak kita harus kasih tahu, tidak boleh menghina orang. Harus berpikir atau Dede harus berpikir ketika begitu sama orang lain yang anggap lucu, kira-kira kalau digituin sama orang enak apa enggak? Saya begitu sama anak saya. Tidak boleh menghina nama orang tua. Orang tua itu harus dihormati, bukan untuk diejek. Ya, orang tua itu harus dihormati. Enak gak kalau atau Dede orang tuanya dihina kayak begitu? Orang tua, pekerjaan orang tua tidak boleh dihina. Sayangnya kalau mau bercanda yang lain, lucu-lucuan yang lain boleh. Tidak boleh mengganggu, menghina fisik orang. Ya, karena fisik itu, tubuh manusia itu Allah yang menciptakan. Kalau Dede menghina orang lain, sama Dede menghina Allah. Dan itu tidak boleh, itu dosa. Jadi kita harus hati-hati juga. Selain khawatirnya anak kita menjadi korban bullying, khawatir juga anak kita menjadi pelaku bullying. Padahal mereka nggak ngerti gitu masuk kepada kategori bullying. Dia nggak ngerti, dianggapnya lucu padahal membuli orang lain.